Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang ilustrasi jam lampor dalam 3 proses yang saling berkirim pesan. Anggota kelompok kami yaitu ada Arifudin, Arijal Hardiansyah, Rizky Padil Hanif, dan Dini Siti Masluha. Jadi, apa itu jam lampor? Jam lampor merupakan jam logika dalam sistem terdistribusi untuk memberi nomor urut pada setiap peristiwa dalam proses. Ia digunakan untuk menurutkan peristiwa event secara logis tanpa bergantung pada waktu fisik. Dikembangkan oleh Leslie Lamport pada tahun 1978 untuk mengatasi masalah sinkronisasi dan urutan event dalam sistem terdistribusi. Jadi, dia tidak mempresentasikan waktu real, tapi urutan, sebab, akibat, dan suatu peristiwa. Membantu proses saling memahami urutan kejadian walaupun dijalankan di komputer yang berbeda dan waktu lokal yang berbeda. Ia digunakan dalam algoritma distribute, multi-exclusion, snapshot, dan lainnya. Membentuk dasar dari algoritma yang lebih kompleks seperti vector clock dan casual message delivery. Jadi, itu sangat penting dalam menjaga konsistensi data dan debug sistem terdistribusi. Oke, teman-teman tahu gak mengapa jam logika dibutuhkan? Tidak ada jam global dalam sistem terdistribusi. Sinkronisasi waktu secara fisik, NTV, GVS memiliki keterbatasan. Dia diperlukan metode untuk membentuk urutan event secara konsisten. Jam lampor menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan penomoran logis. Oke, aturan jam lampor. Aturan perubahan waktu jam lampor. Yang pertama, event lokal counter next 1. Yang kedua, mengirim pesan counter next 1 kirim nilai jam ke penerima. Yang ketiga, menerima pesan counter sama dengan max atau jam lokal. Jam pesan tambah 1. Terus ada 3 jenis event dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, event lokal, yaitu operasi yang hanya terjadi di satu proses. Yang kedua, send event, yaitu proses mengirim pesan ke proses lain. Yang ketiga, ada receive event, yaitu proses menerima pesan dari proses lain. Dan selanjutnya ada contoh 3 proses saling berkirim pesan. Yang pertama, setiap proses memiliki urutan event yaitu E1, E2, E3. Yang kedua, proses saling mengirim pesan dengan membawa nilai jam logika. Yang ketiga itu menerima memperbagi jam berdasarkan nilai yang diterima. Contoh ilustrasi jam lampor. Keterangan P1 mengirim pesan ke P2 atau E2 mengirim ke E5. P1 sama dengan 2P2. Max 1,2 tambah 1 sama dengan 3. P2 kirim balik ke P1 atau E6 mengirim ke E4. P2 sama dengan 4,P1 sama dengan max 3,4 ditambah 1 sama dengan 5. P3 melakukan event lokal tanpa komunikasi. Studi kasus sederhana khusus sistem pemesanan tiket online terdistribusi. P1 layanan forwarding atau user submit. P2 layanan pemproses pembayaran. P3 layanan notifikasi. Urutan penting. P1 menerima order lalu dikirim ke P2. P2 proses pembayaran lalu dikirim ke hasil P3. P3 kirim notifikasi ke pengguna. Jam lampor membantu memastikan urutan ini terjaga walau eksekusinya terdistribusi. Berikutnya adalah slide tentang kelebihan dan keterbatasan dari jam lampor. Kelebihan jam lampor. Kelebihannya itu sendiri ada 3, yaitu pertama, dia sederhana dan efisien. Yang kedua, dia tidak memerlukan sinkronisasi waktu yang nyata. Yang ketiga adalah cocok untuk mendeteksi urutan logis dalam komunikasi antar proses. Kemudian untuk keterbatasan jam lampor itu sendiri juga sama, ada 3, yaitu yang pertama adalah tidak bisa mendeteksi event yang benar-benar bersamaan atau concurrent. Yang kedua, dia tidak cocok untuk aplikasi yang butuh urutan real time. Yang ketiga,
jam lamport itu hanya menjamin urutan sebagian atau partial ordering. Slide berikutnya adalah tujuan penggunaan jam lamport. Untuk tujuannya sendiri juga ada 3. Yang pertama, untuk menentukan urutan logis dari event di sistem terdistribusi. Yang kedua adalah mendeteksi dependensi antara event. Yang ketiga, membantu koordinasi antar proses tanpa sinkronisasi waktu yang nyata. Jadi kesimpulannya, jam lamport ini efektif untuk mengurutkan event logis, cocok digunakan pada sistem tanpa jam global, penting untuk analisis konsistensi dan debugging sistem terdistribusi. Dapat digunakan bersama metode lain, misalnya jam vektor, untuk hasil yang lebih akurat. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.